selamat datang di Diskursus. Iya, selamat datang. Hari ini kita akan bahas satu isu yang cukup menyita perhatian publik ya, dan juga menimbulkan perdebatan hukum yang lumayan mendalam, yaitu soal pemberian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dua guru dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Namanya Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz, itu kejadiannya 12 November 2025 lalu. Iya, betul. Peristiwa ini memang cukup kompleks ya. Akarnya itu kan ada pada situasi sulit di SMA Negeri 1 Luwu Utara. Itu sekitar tahun 2017-2018. Jadi guru-guru honorer di sana itu tidak terima gaji sampai 10 bulan lamanya karena masalah pencairan dana BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, menghadapi situasi ini, Kepala Sekolah waktu itu Bapak Rasnal dan Bendahara Komite Bapak Abdul Muiz, mereka ambil inisiatif. Setelah ada rapat dengan orang tua murid dan komite sekolah, disepakatilah pengumpulan iuran sukarela. Nilainya Rp20.000 per bulan dari orang tua siswa. Tujuannya ya jelas, supaya kegiatan belajar mengajar itu tetap jalan dengan membayar gaji guru honorer yang tertunggak itu. Oke. Tapi justru inisiatif ini malah jadi panjang urusannya ya. Tahun 2019, ada LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, melaporkan tindakan itu sebagai dugaan pungutan liar. Nah, proses hukumnya bergulir. Tahun 2021, Pengadilan Negeri Masamba memvonis keduanya bersalah. Dakwaannya tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana non-BOS. Dan putusan ini terus berlanjut. Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan, terus puncaknya Mahkamah Agung menolak kasasi mereka di tahun 2023. Itu putusan nomor 4265 Kapitsus 2023. Jadi ya, putusan ini sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Betul, dan sebagai konsekuensi dari putusan MA yang final itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lewat Dinas Pendidikan menerbitkan SK PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat ya, untuk kedua guru ini di bulan Oktober 2024. Ya ini kan prosedur standar ya, untuk ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Nah lucunya, bukan lucu sih menariknya, setelah semua proses hukum itu selesai, justru di November 2025, Presiden memberikan rehabilitasi. Lewat proses peradilan yang tuntas sampai Mahkamah Agung. Pertanyaannya jadi, apakah langkah Presiden memberikan rehabilitasi ini bisa dibenarkan? Sebagai, katakanlah, upaya memulihkan rasa keadilan yang lebih substantif. Atau sebaliknya, ini justru harus dilihat sebagai ya semacam intervensi eksekutif terhadap independensi peradilan dan bisa menggerus prinsip kepastian hukum. Padahal itu kan fondasi negara hukum kita. Oke, nah posisi saya dalam diskusi ini adalah bahwa rehabilitasi tersebut merupakan langkah afirmatif yang menurut saya perlu dan tepat. Tujuannya jelas untuk menegakkan keadilan substantif, memulihkan nama baik, juga hak-hak kedua guru ini. Terutama kalau kita pertimbangkan konteksnya yang unik ya, dan juga niat baik yang jelas di balik tindakan mereka dalam situasi yang bisa dibilang darurat. Sementara saya akan coba berargumen dari sisi yang berbeda. Meskipun kita tahu rehabilitasi itu hak prerogatif presiden, diatur di konstitusi, tapi penggunaannya dalam kasus spesifik ini, apalagi setelah ada putusan MA yang final, ya ini memunculkan pertanyaan mendasar sih soal penghormatan kita terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan juga yaitu tadi prinsip kepastian hukum itu sendiri. Sisi saya dulu ya, saya pikir ini krusial sekali untuk tidak hanya melihat kasus ini dari kacamata hukum formal semata, tapi juga memahami akar persoalannya secara utuh gitu. Kita bicara kondisi darurat loh, guru honorer yang kita tahu jadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah, itu nggak terima haknya, gaji, selama 10 bulan. Itu kan bukan waktu sebentar ya, dan pasti dampaknya serius ke motivasi, ke kelangsungan hidup mereka, juga pasti ke proses belajar mengajar. Dana BOS yang harusnya jadi solusi malah macet. Jadi tindakan Kepala Sekolah Rasnal dan Bendahara Komite Muiz ini menurut saya bukan tindakan gegabah atau ujuk-ujuk muncul. Ini adalah respon kolektif yang lahir dari ya mungkin keputusasaan dan urgensi. Dan penting dicatat, ini disepakati lewat forum resmi, rapat orang tua dan komite sekolah. Iurannya pun disepakati sukarela sifatnya Rp20.000 per bulan. Jumlahnya relatif kecil, tujuannya spesifik. Bayar gaji guru honorer biar sekolah nggak lumpuh. Nggak ada indikasi kan dana ini diselewengkan buat kepentingan pribadi. Nah, inilah yang banyak pihak sebut sebagai niat baik.
rehabilitasi dari presiden yang memang dijamin pasal 14 ayat 1 UUD 1945 jadi relevan di sini. Kalau kita lihat definisinya di KUHP, pasal 1 angka 23, rehabilitasi itu kan pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat. Ini pas banget menurut saya untuk situasi yang dirasakan banyak orang sebagai ketidakadilan, orang niat baik kok malah dihukum pidana korupsi. Terus jangan lupakan juga, gelombang dukungan yang luar biasa loh, dari masyarakat Luwu Utara, alumni sekolah, organisasi kedaerahan kayak PBI Kami Sulsel, KKLR, sampai ada rekomendasi resmi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi DPRD ini bahkan secara eksplisit minta pengembalian hak kepegawaian dan pemulihan nama baik. Ini kan sinyal kuat ya. Ada persepsi ketidakadilan yang meluas, bahkan di level institusional daerah. Jadi rehabilitasi presiden ini bukan cuma simbolik, tapi upaya konkret untuk memulihkan nama baik mereka sebagai ASN yang dinilai berjasa, sekaligus mengembalikan hak-hak administratif yang fundamental, seperti hak pensiun dan tunjangan. Ini keadilan moral dan material menurut saya. Iya, saya memahami sepenuhnya narasi soal niat baik itu, situasi sulit yang dihadapi, juga dukungan publik yang muncul. Tapi, dari perspektif hukum, kita kan nggak bisa begitu saja mengesampingkan proses peradilan yang sudah berjalan secara penuh ya. Bapak Rasnal dan Bapak Muiz ini kan sudah melalui semua tingkatan peradilan. Pengadilan Negeri Masamba bilang mereka bersalah, putusannya diuji, dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar. Upaya hukum terakhir mereka, kasasi ke Mahkamah Agung. Ditolak. Itu putusan nomor 4265 Kapitsus 2023. Artinya, ya secara hukum, kesalahan mereka itu sudah terbukti dan putusannya final, mengikat, inkrah. Nah, konsekuensi dari putusan inkrah untuk kasus korupsi bagi seorang ASN itu jelas banget dalam peraturan kepegawaian. Ya, pemberhentian. Jadi, SKPTDH yang dikeluarkan Pemprov Sulsel Oktober 2024 itu, seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, Bapak Iqbal Najamuddin, itu bukan kesewenang-wenangan. Itu ya murni penegakan aturan disiplin ASN yang berlaku. Sekarang soal rehabilitasi. Betul, UUD 1945 pasal 14 ayat 1 ngasih hak prerogatif rehabilitasi ke presiden. Tapi, coba deh kita cermati lagi definisi rehabilitasi di KUHP pasal 1 ayat 23. Di situ kan jelas tertulis, rehabilitasi diberikan karena penangkapan, penahanan, penuntutan atau pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Nah, pertanyaan mendasarnya, apakah kondisi tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan hukum ini terpenuhi? Padahal, lembaga peradilan tertinggi kita, Mahkamah Agung, justru sudah menyatakan mereka bersalah berdasarkan undang-undang yang berlaku setelah melalui proses pemeriksaan kasasi. Menggunakan hak prerogatif rehabilitasi setelah putusan final MA ini, nah ini menurut saya agak berisiko mengirimkan pesan yang ambigu. Bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau ya bahkan pengabaian terhadap putusan lembaga yudikatif. Terlepas dari persepsi niat baik tadi, ini bisa menimbulkan keraguan terhadap supremasi hukum dan juga konsistensi kita dalam memberantas korupsi, sekecil apapun bentuknya menurut undang-undang. Saya hargai penekanan pada kepastian hukum formal itu. Tapi bukankah keadilan itu sendiri dimensinya lebih luas ya? Ada keadilan substantif, ada rasa keadilan masyarakat. Itu juga kan elemen penting dalam negara hukum. KUHP sendiri dengan adanya mekanisme rehabilitasi itu seolah mengakui bahwa proses hukum formal itu nggak selalu menghasilkan keadilan absolut. Bisa jadi ada kekeliruan, bukan cuma soal salah orang atau identitas, tapi juga dalam penerapan hukum itu sendiri pada konteks kasus yang unik. Banyak pihak loh, termasuk lembaga representatif kayak DPRD Sulsel, memandang penerapan pasal korupsi dalam kasus ini, yang intinya kan upaya darurat nalangi gaji guru honorer pakai dana sukarela, itu sebagai sesuatu yang nggak proporsional. Niatnya kan bukan memperkaya diri, situasinya darurat karena sistem penggajiannya macet. Nah, rehabilitasi presiden yang konstitusi mensyaratkan adanya pertimbangan MA, meskipun keputusan akhir tetap di tangan presiden ya, ini bisa dilihat sebagai semacam checks and balances, atau katu pengaman lah, ketika hukum formal dirasa mencederai rasa keadilan yang lebih dalam. Ini kan bukan pembatalan vonis pidananya ya. Status terpidana mereka secara hukum mungkin tetap ada, tapi ini pemulihan status sosial, hak-hak keperdataan,
martabat mereka sebagai manusia dan sebagai abdi negara yang sudah mengabdi. Ini upaya menyeimbangkan rigiditas hukum dengan nilai keadilan yang lebih esensial. Pertanyaannya kan, apakah kepastian hukum harus selalu mengorbankan rasa keadilan yang dirasakan secara luas? Saya ngerti dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif ini, tapi kita mesti sangat hati-hati di sini. Kepastian hukum itu kan fondasi utama ya. Tanpa itu, hukum jadi nggak bisa diprediksi, bisa timbul kesewenang-wenangan. Putusan Mahkamah Agung sebagai puncak sistem peradilan kita, itu harusnya jadi kata akhir yang dihormati semua pihak, termasuk eksekutif. Kalau putusan MA yang sudah final bisa dengan mudah dikoreksi atau dikesampingkan oleh Presiden berdasarkan interpretasi keadilan substantif yang ya bisa jadi subjektif atau dipengaruhi tekanan publik, lalu apa artinya independensi peradilan? Fondasi negara hukum kita bisa terkikis loh. Definisi rehabilitasi dalam KUHP, menurut pembacaan saya sih, lebih menyasar pada kesalahan fundamental di tahap awal proses hukum. Salah tangkap, bukti nggak cukup tapi dipaksakan, atau kesalahan penerapan pasal yang jelas keliru di tingkat penyidikan atau pengadilan pertama. Bukan untuk kasus yang sudah diuji berlapis sampai kasasi dan dinyatakan terbukti bersalah secara final. Penggunaan hak prerogatif pasca putusan ingkrah MA itu seharusnya hanya untuk situasi yang benar-benar luar biasa. Misalnya, ditemukan bukti baru atau novum yang sangat kuat, yang nggak mungkin diajukan sebelumnya, atau alasan kemanusiaan yang ekstrim. Pertimbangan MA yang diminta UUD itu seharusnya jadi filter utama, bukan sekedar formalitas. Kalau MA dalam pertimbangannya tetap pada pendirian bahwa putusan sudah benar, apakah bijak bagi Presiden untuk tetap memberikan rehabilitasi? Ini bisa jadi presiden yang problematis ke depan, menurut saya. Oke. Coba kita geser sedikit fokusnya ke substansi tindakan kedua guru ini. Apakah melabelinya sebagai korupsi itu sudah tepat sasaran dalam konteks ini? Kita perlu lihat mens rianya, niat jahatnya. Ada nggak niat untuk merugikan negara atau menguntungkan diri sendiri secara nggak sah? Konteksnya kan kegagalan sistem pembayaran gaji oleh Pemda. Guru honorer terancam berhenti ngajar. Tindakan Pak Rasnal dan Pak Muiz, sekali lagi ya, ini inisiatif kolektif yang transparan, disepakati dalam rapat resmi dengan orang tua dan komite. Tujuannya jelas dan mulia, menyelamatkan proses belajar mengajar. Ini kan beda secara fundamental ya dari kasus korupsi tipikal, di mana ada penggelapan aset negara atau suap untuk keuntungan pribadi. Laporan LSM yang memulai kasus ini mungkin niatnya baik ya untuk memberantas pungli. Tapi apakah mereka sudah mempertimbangkan secara mendalam aspek darurat dan kesepakatan kolektif ini? Vonis bersalah dan PTDH itu rasanya seperti pukulan telak yang mengabaikan dedikasi dan upaya mereka mencari solusi di tengah kebuntuan sistem. Pertanyaannya, apakah sistem hukum kita cukup fleksibel untuk membedakan antara tindakan kriminal koruptif dengan inisiatif darurat yang mungkin secara administratif kurang tepat, tapi didasari niat baik? Saya nggak meremehkan kompleksitas situasi atau niat baik yang mungkin ada ya. Tapi, hukum pidana, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu kan dirancang untuk diterapkan secara objektif, berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi, bukan semata-mata berdasarkan niat. Pengadilan dari PN sampai MA itu sudah memeriksa fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, argumen hukum. Kesimpulan mereka adalah bahwa unsur-unsur delik korupsi, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, mungkin terkait penyalahgunaan wewenang atau pengelolaan dana di luar mekanisme yang sah, itu telah terpenuhi. Niat baik, ya bisa jadi pertimbangan yang meringankan hukuman, tapi seringkali nggak menghapuskan pidananya kalau unsur-unsur lain terbukti. Kita harus ingat juga, aturan pengelolaan keuangan di institusi publik, termasuk sekolah, itu dibuat untuk mencegah potensi penyimpangan, sekecil apapun. Membiarkan preseden di mana pengumpulan dana dari masyarakat, meskipun katanya sukarela, dan untuk tujuan baik, dilakukan di luar aturan yang ditetapkan, ini bisa membuka kotak Pandora. Nanti gimana cara bedainnya dengan pengumpulan liar lain yang berkedok kesepakatan atau kebutuhan mendesak? Penegakan hukum yang konsisten, meskipun kadang terasa pahit ya bagi individu tertentu, itu penting untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Putusan pengadilan toh sudah menyatakan ada pelanggaran hukum di sana. Lalu bagaimana kita memaknai rehabilitasi presiden ini dalam kerangka konstitusional kita? Saya sih melihatnya sebagai manifestasi dari hak prerogatif yang memang sengaja diberikan konstitusi, semacam jalan keluar atau mekanisme koreksi dalam situasi khusus. Situasi di mana hukum formal ketika diterapkan secara kaku menghasilkan sesuatu yang dirasakan secara luas sebagai ketidakadilan. Respon publik yang masif, sorotan media nasional, dukungan institusional seperti DPRD tadi, itu kan indikator adanya persepsi ketidakadilan tersebut.
Rehabilitasi ini penting dicatat ya, tidak menghapus status hukum pidana mereka. Catatan itu mungkin tetap ada, tapi ia memulihkan sesuatu yang fundamental, hak-hak administratif mereka, pensiun, tunjangan, yang hilang akibat PTDH. Dan yang gak kalah penting, martabat dan nama baik mereka sebagai guru yang telah mengabdi. Ini bentuk pengakuan negara bahwa ada dimensi lain di luar putusan hukum formal yang perlu dipertimbangkan, yaitu dimensi kemanusiaan, pengabdian, dan rasa keadilan publik. Ini menunjukkan negara yang tidak tuli terhadap aspirasi masyarakatnya. Pertanyaan kritisnya tetap sih, apakah kasus ini benar-benar memenuhi kriteria situasi luar biasa yang membenarkan penggunaan hak prerogatif rehabilitasi setelah Mahkamah Agung ngasih putusan final? Fungsi hak prerogatif itu kan seharusnya bukan jadi semacam superkasasi atau pengadilan banding informal yang bisa menganulir substansi putusan MA berdasarkan pertimbangan di luar hukum acara. Idealnya, yaitu tadi, untuk mengoreksi error in procedendu atau kesalahan fatal yang mungkin terlewat oleh sistem peradilan atau karena alasan kemanusiaan yang sangat kuat dan gak terbantahkan, seperti kondisi kesehatan terpidana yang sangat parah atau penemuan bukti baru yang mengguncang. Kalau rehabilitasi bisa diberikan hanya karena adanya tekanan publik atau interpretasi niat baik yang beda dengan temuan pengadilan, ini berpotensi melemahkan independensi yudikatif. Nanti hakim bisa merasa putusannya nggak final lagi, kepastian hukum jadi relatif. Kita harus pikirkan implikasi jangka panjangnya deh. Gimana masyarakat akan memandang sistem peradilan kita kalau putusan tertingginya bisa dibatalkan oleh pertimbangan eksekutif? Terus, gimana dampaknya pada semangat pemberantasan korupsi kalau ada persepsi bahwa vonis korupsi bisa dinegosiasikan lewat jalur politik atau tekanan publik? Ini pertaruhan yang besar loh bagi supremasi hukum kita. Baiklah, sebagai penutup dari perspektif saya ya, pemberian rehabilitasi oleh Presiden Prabowo kepada Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz ini harus dilihat sebagai sebuah langkah afirmatif yang mengutamakan keadilan substantif dan nilai moral. Ini adalah pengakuan terhadap konteks darurat, niat baik, dan juga jasa pengabdian kedua guru ini. Sekaligus respons terhadap aspirasi kuat dari berbagai elemen masyarakat dan institusi daerah yang melihat adanya, semacam ketidakadilan dalam penerapan hukum formal di kasus ini. Peristiwa ini, menurut saya, menggarisbawahi kompleksitas hubungan antara aturan hukum yang terkadang rigid dan denyut rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ya, dari sisi saya, kesimpulannya adalah, meskipun kita bisa bersimpati ya pada situasi sulit yang dihadapi kedua guru dan memahami adanya niat baik, tindakan rehabilitasi yang diberikan setelah adanya putusan final dari Mahkamah Agung itu tetap menyisakan pertanyaan fundamental dan cukup serius. Pertanyaan ini menyangkut penghormatan kita pada prinsip kepastian hukum, independensi lembaga peradilan, serta potensi implikasi jangka panjangnya terhadap konsistensi penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dilema antara penggunaan diskresi eksekutif dan penjagaan marwah supremasi hukum jadi sangat kentara ya dalam kasus ini. Diskursus kita kali ini memang menyoroti sebuah pertentangan pandangan yang fundamental tentang bagaimana keadilan itu dimaknai dan diwujudkan, terutama ketika berhadapan dengan produk hukum formal yang sudah final. Betul sekali. Dua kutub argumen yang kita diskusikan, satu sisi menekankan pemulihan hak, martabat, dan pencapaian keadilan substantif, sementara sisi lain mengedepankan kepastian hukum, prosedur, dan penghormatan terhadap putusan peradilan. Keduanya punya dasar yang kuat dan sama-sama penting untuk kita cermati. Memahami kedua perspektif ini secara mendalam, saya kira krusial ya, untuk bisa mengevaluasi dampak dan signifikansi keputusan rehabilitasi ini secara lebih utuh. Tentu masih banyak aspek lain dari kasus ini yang menarik untuk terus didiskusikan dan dieksplorasi lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.